Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 2 senangnya belajar An-Nasr. Pertama, kita akan belajar menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Anak-anak, mari kita simak video penulisan surah An-Nasr berikut. Anak-anak bisa juga langsung mempraktekannya di buku tulis. Di sini kita perhatikan huruf ro penulisannya melewati garis. Begitupun penulisan huruf H di akhir kata. Penulisannya melewati garis, tidak sejajar dengan huruf lainnya.
Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang anak-anak sudah bisa membedakan mana huruf yang ditulis sejajar dengan garis dan yang melewati garis. Anak-anak bisa langsung mempraktekannya di rumah untuk menulis surat An-Nasr. Surah An-Nasr memiliki pesan dan makna surat. Surah An-Nasr ini adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr sendiri diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama. An-Nasr memiliki arti pertolongan. Sekarang mari kita simak bacaan surat An-Nasr dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia Maha menerima taubat. Setelah kita lihat terjemahan atau arti dari surah An-Nasr, bisa kita ketahui pokok-pokok isi surah An-Nasr. Dalam surat An-Nasr dijelaskan bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Dan surat An-Nasr ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah dan meminta ampun kepadanya di saat mengalami hal yang menggembirakan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr ini bisa dicatat di buku tulis ya anak-anak. Ada kisah di balik diturunkannya surat An-Nasr ini. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam mengalami kemenangan dalam peperangan. Setelah itu, banyak umat yang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam mendatangi Rasulullah. Hal ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya umat Islam jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya. Sesuai firman Allah yang disampaikan melalui surat An-Nasr, kita dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan berlaku sabar. Sabar akan mendatangkan pertolongan Allah. Contohnya, tidak mudah marah dan sabar jika mendapat musibah. Yang kedua yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur atas apapun yang kita punya, karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bersyukur dengan mengucap alhamdulillah saat mendapatkan hadiah atau mendapat kebahagiaan, dan tidak merasa kesal saat mengalami kekalahan. Kita juga harus meminta ampun kepada Allah, berdoa dan meminta segala sesuatu kepada Allah. Jika berbuat salah, segera memohon ampun kepada Allah. Karena hanya Allah lah tempat kita berdoa dan memohon pertolongan. Kita juga harus saling tolong-menolong, menjadi pribadi yang gemar menolong sesama. Contohnya menolong teman yang sedang kesulitan. Lihat gambar berikut ini. Ada orang yang terjatuh ke sungai. Nah, ada 2 anak yang membantu orang tersebut. Kita pun harus berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya, kita harus yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk diri kita. Contohnya dengan tidak marah kepada Allah jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, semoga kita dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selalu bersyukur kepada Allah dan selalu memohon pertolongan kepadanya, dan menjadi pribadi yang gemar tolong-menolong kepada sesama. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, mari kita mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, menulis surat An-Nasr. Yang kedua, mengisi latihan soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini.
Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.